Purwokerto adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang tengah berkembang dengan cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi di kota ini terus meningkat. Pembangunan di sektor bisnis juga kian menggeliat, baik restoran, kafe, pusat perbelanjaan, industri, hingga sektor pariwisata. Hari ini saya sedang berada di kota Purwokerto, salah satu kota yang tengah berkembang dan tengah menggeliat di semua sisinya, termasuk sektor pendidikan dan juga sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di kota ini kian hari kian meningkat, ditandai dengan adanya pembangunan sektor bisnis seperti tempat belanja, kemudian juga perkembangan di sektor kafe, restoran, dan lain-lain. Tentunya yang tidak kalah penting di sini adalah sektor pariwisatanya. Purwokerto semakin menggeliat dan banyak sekali wisatawan yang mulai hadir untuk menikmati Purwokerto. Purwokerto juga merupakan kota yang cukup sentimental untuk saya pribadi, karena saya juga besar di kota ini, kemudian saya juga belajar di kota ini, dan mungkin saya juga akan menua di kota ini. Tetapi sebagai orang yang besar, orang yang juga mungkin akan menua di Purwokerto, saya memiliki satu keresahan yang menurut saya cukup unik untuk dipertanyakan di kota ini, yaitu kian hari Purwokerto kian macet. Kemacetan rasanya sudah menjadi hal yang sangat umum, apalagi di hari akhir pekan ataupun ketika orang-orang sedang berangkat ataupun pulang dari kantor. Kondisi ini, ramainya jalanan, kemacetan tentu akan sangat berdampak buruk bagi adanya polusi udara di Purwokerto. Dan polusi udara merupakan ancaman yang nyata untuk kota Purwokerto, karena udara yang kurang baik tentunya juga akan berdampak buruk bagi siapapun yang beraktivitas di kota Purwokerto. Purwokerto juga memiliki reputasi yang baik sebagai kota pendidikan. Setidaknya, kota ini memiliki 22 perguruan tinggi, mulai dari perguruan tinggi negeri, swasta, sekolah tinggi, akademi, hingga politeknik. Kondisi ini membuat Purwokerto menjadi kota tujuan bagi para pelajar, baik pelajar dari wilayah Purwokerto itu sendiri maupun dari wilayah lain. Di belakang saya ada salah satu universitas yang memiliki karisma dan memiliki kualitas yang cukup baik di kota Purwokerto. Kampus ini adalah Universitas Jenderal Sudirman atau lebih sering disebut UNSUD. UNSUD memiliki program studi yang sangat lengkap, sehingga kampus ini menjadi tujuan bagi siswa-siswi yang ada di kota Purwokerto dan bahkan menjadi tujuan bagi siswa-siswi di luar kota Purwokerto. Bahkan disebutkan juga bahwa di UNSUD memiliki mahasiswa yang berasal dari Sabang sampai dengan Merauke. Menggeliatnya sektor bisnis dan pendidikan di kota Purwokerto membuat pergerakan masyarakatnya juga semakin tinggi. Ruas jalan di kota ini kian padat oleh kendaraan bermotor. Bahkan kemacetan sudah menjadi satu hal yang lumrah karena sulit untuk bisa dihindari. Semakin padatnya ruas jalan oleh kendaraan bermotor tentu menimbulkan ancaman polusi udara yang nyata bagi kota ini. Gas emisi hasil buangan knalpot menghiasi udara di setiap sudut kota. Hal ini membuat indeks kualitas udara juga menurun. Bahkan disebutkan dalam laman ikair.com, rata-rata indeks kualitas udara di kota Purwokerto berada dalam tahap sedang. Artinya, dari data tersebut, udara di kota ini tidaklah terlalu bersih dari pencemaran udara. Polusi udara di perkotaan dapat diminimalisir dengan adanya ruang terbuka hijau atau RTH. Salah satu jenis RTH yang dioptimalkan di kota Purwokerto adalah taman kota. Taman kota yang asri dan hijau diyakini mampu menjaga kualitas lingkungan kota, sehingga dapat berperan sebagai paru-paru yang menghasilkan oksigen, serta memfilter debu dan asap kendaraan bermotor, sehingga dapat meminimalisir polusi udara. Di kota Purwokerto sendiri setidaknya terdapat 5 taman kota yang cukup eksis dan dijaga kelangsungannya. Taman kota tersebut yaitu Taman Andang Pangrenan, Taman Satria, Taman Balai Kemambang, Taman Ahmad Yani, dan Hutan Kota Karanglewas.
Dan ini adalah Taman Kota Andang Pangrenan, salah satu taman kota di Purwokerto yang memiliki banyak sekali manfaat, seperti manfaat ekonomi, juga sebagai tempat wisata, dan juga tempat ini memiliki area-area untuk olahraga dan panggung seni. Dan yang tidak kalah penting dari Andang Pangrenan adalah tanaman ini merupakan ruang terbuka hijau. Andang Pangrenan memiliki sangat banyak tanaman-tanaman hijau yang memiliki fungsi ekologis sangat penting bagi Purwokerto. Andang Pangrenan menjadi tempat untuk menyediakan oksigen dan tentunya sebagai sarana penyaring udara akibat dari asap-asap kendaraan bermotor. Menurut data pengukuran menggunakan citra satelit pada tahun 2020 yang dikutip dari Jurnal Geodesi Undip, luas total Taman Kota Purwokerto baik meliputi Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Selatan kurang lebih seluas 8 hektar. Jika menganut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, maka luas taman kota di Kota Purwokerto telah memenuhi luas minimal yang dibutuhkan. Kota Purwokerto akan terus dibayangi oleh ancaman polusi udara seiring kian menggeliatnya pembangunan ekonomi dan aktivitas di dalamnya. Penuhnya ruas-ruas jalan tidak bisa dihindarkan. Buangan gas emisi kendaraan bermotor tentu tidak akan bisa dielakkan. Sebagai orang yang tumbuh, belajar, dan tentunya mungkin akan menua di Purwokerto, saya sendiri memiliki harapan. Semoga Purwokerto menjadi daerah yang semakin maju, tetapi tentunya tidak melupakan sisi-sisi kesehatan, sisi ekologis, dan Purwokerto akan menjadi kota yang selalu ramah bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang beraktivitas di dalamnya. Untuk meminimalisir laju pencemaran udara, Purwokerto tidak boleh melupakan ketersediaan ruang terbuka hijau. Taman kota yang sudah ada harus dijaga kelestariannya. Bahkan wacana penambahan RTH juga harus terus digaungkan agar Purwokerto dapat semakin maju tetapi tidak melupakan sisi ekologis dan kesehatan, yaitu menyediakan udara bersih dan sehat untuk masyarakat yang menggantungkan hidup di dalamnya.